Berenang paling enak di kolam, besoknya mancing di kali. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ruli SPD selaku Wakakurikulum, yang terhormat Ibu Sofi Subair selaku Wakakesiswaan, dan yang saya banggakan Bapak Ibu guru peserta praktik baik pada hari ini. Puji syukur tidak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pada pagi hari ini. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan sebuah ajaran agama yang nantinya kita bisa diberikan di akhirat, nanti kita diberi pertolongan. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan. Dalam hari ini akan diwakilkan oleh Ibu Ruli SPD. Kemudian acara inti dan selanjutnya adalah penutup. Langsung saja, tidak usah mengulur waktu, marilah kita buka bersama-sama dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua langsung ke acara inti ternyata. Jadi sambutannya nanti belakangan boleh. Acara inti langsung ke narasumber kita, yaitu Ibu Ratna Ayu Mustika Ningrum SPDGR. Kita nanti akan berbagi praktik baik tentang 7 jurus BK hebat. Ini sangat perlu mungkin Bapak Ibu melihat kondisi siswa kita sekarang yang mungkin tidak sama pada saat kita dulu menjadi seorang siswa. Ada yang mungkin ada yang macam-macam, emosinya juga macam-macam, menangkapnya juga nanti macam-macam. Nah, ini sangat perlu 7 jurus BK hebat. Jadi tidak hanya pakai pentungan mungkin. Langsung saja kepada narasumber, yaitu Ibu Ratna Ayu Mustika Ningrum SPDGR. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, di sini saya mau menyambung kalimat dari Bu Fitri tadi ya. Pentingnya mengenal 7 jurus BK hebat. Sebenarnya 7 jurus ini bukan hanya untuk guru BK saja, tapi juga perlu diketahui oleh guru mapel, karena nantinya kita akan berkolaborasi antara guru BK dengan guru mapel, terutama 2 jurus yang akan saya berikan hari ini. Yang pertama yaitu jurus 1, kenali potensi, dan yang kedua yaitu jurus kelola emosi. Kenapa saya memilih 2 jurus ini? Karena menurut saya 2 jurus ini sangat penting sebagai dasar untuk ibu-ibu semua dalam memberi layanan. Kita kan melayani ya, melayani siswa agar mereka menemukan potensi terbaik mereka. Siap Bapak Ibu untuk berbagi praktik baik. 7 jurus BK hebat ada 7. Yang pertama, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan ketujuh, menangkal situasi. Yang akan saya ambil dan akan saya jadikan untuk berbagi praktek baik ini ada 2, kenali potensi dan kelola emosi. Yang pertama, alasan memilih jurus 1, kenali potensi, dan jurus 2, kelola emosi. Kedua aspek ini merupakan fondasi penting bagi perkembangan holistik atau menyeluruh keberhasilan
akademik, dan kesejahteraan mental siswa di sekolah. Kenali potensi. Yang pertama, kita mengetahui arah belajar dan karir yang tepat. Dengan mengenali potensi, itu sebagai kunci untuk mengambil keputusan pendidikan dan karir yang efektif. Peningkatan motivasi dan kepercayaan diri. Ketika siswa menyadari dan fokus pada potensi yang dimiliki, maka motivasi dan harga diri mereka akan meningkat, membuat mereka merasa berharga. Lalu yang ketiga, pengembangan diri optimal. Peran utama guru adalah memfasilitasi perkembangan murid secara optimal. Dengan mengenali potensi diri murid, guru akan lebih mudah dalam membantu perkembangan murid. Jurus yang kedua yaitu kelola emosi. Yang pertama, penguatan kesehatan mental. Di era modern, tantangan emosional murid semakin kompleks. Sama dengan murid-murid kita di sini. Keterampilan mereka dalam mengelola emosi, membangun daya tahan mental atau resiliensi. Jadi anak tidak mudah putus asa, mau berusaha atau optimis dalam berjuang, dan mencegah masalah seperti burnout atau gangguan kecemasan. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Ketika murid memiliki keterampilan mengelola emosi, mereka dapat berinteraksi lebih baik dengan teman sebaya dan guru, mengurangi konflik dan menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan suportif. Kita masuk ke jurus 1, kenali potensi. Di sini ada gambar Bapak Ibu. Ada sebuah sekolah di mana Bapak ini mengajar ada gajah, ikan, anjing, monyet, burung, pinguin, disuruh untuk melakukan ujian. Ya, bagaimana pendapat Bapak Ibu? Gambar ini beda-beda. Kira-kira siapa yang bisa memanjat pohon itu kalau semua diberi tugas yang sama atau diberi ujian yang sama antara monyet, gajah, ikan? Siapa yang kira-kira bisa menyelesaikannya? Monyet. Apakah gajah akan bisa menyelesaikannya? Tidak. Apakah ikan akan bisa menyelesaikannya? Belum apa-apa lompat sudah megap-megap ya. Ya. Jadi ini gambaran sama dengan murid kita. Murid kita itu memiliki kemampuan sendiri-sendiri, beda-beda, unik-unik. Ya. Setiap murid pasti punya bakat, punya potensi masing-masing. Saya beri contoh, misal ada murid yang pintar olahraga. Kalau dia disuruh pelajaran matematika dia malas. Kalau disuruh membaca dia ngantuk. Tapi kalau disuruh pelajaran olahraga maka dia akan semangat. Beda lagi dengan orang yang memiliki kecerdasan matematik, yang pintar di pelajaran matematika, dia disuruh olahraga, susah dia untuk melakukannya. Jadi setiap anak pasti punya potensi. Kenapa sekarang kita disuruh diferensiasi ya pembelajarannya? Karena untuk menyalurkan potensi yang dimiliki anak. Jadi kita itu di masa tidak semua murid harus pintar semua mata pelajaran. Pasti mereka punya bakat, punya potensi masing-masing. Misal pelajarannya Bu Arista, pelajaran musikal, ada yang pintar, langsung diajarin sekali langsung tanggap. Ada juga yang not aja, do re mi fa sol la si do masih ngapal 5, 6, 7, 8. Sampai Bu Arista ngajarinnya seperti itu ya Bu Arista ya. Jadi yang dihafal itu bukan do re mi fa sol la si do nya, tapi 3, 4 angkanya yang dihafal. Nah itu ada kecerdasan masing-masing yang dimiliki oleh siswa. Jadi pendapat Bapak Ibu tadi, kalau dengan ujian seperti ini, ujian yang sama untuk seluruh siswa, kira-kira apakah bisa? Tidak. Sama dengan siswa yang memiliki kecerdasan tinggi dengan kecerdasan yang sedang ya Bapak Ibu ya.
Jadi kita harus mengenali dulu kuncinya ya, mengenali potensi diri siswa tersebut. Karena setiap anak itu unik, setiap anak pasti punya potensi dan bakatnya masing-masing. Nah, setiap anak punya keunikan atau potensi diri masing-masing. Dari gambar tersebut kita bisa simpulkan. Saya kemarin memilih 3 instrumen asesmen potensi dan bakat minat yang saya pakai. Yang pertama yaitu tes gaya belajar, 2 tes kemampuan atau kecerdasan majemuk, 3 tes bakat minat dari Research. Saya memakai aplikasi akupintar.id. Nanti bisa Bapak Ibu coba di sana. Bisa untuk ngetes buat Bapak Ibu sendiri, bisa untuk anak-anak Bapak Ibu. Insya Allah ini gratis, jadi langsung klik, pilih, nanti bisa mengetahui. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu kecerdasannya apa, gaya belajarnya apa. Bukan, Bapak Ibu sendiri sudah mengenali belum? Belum. Kok saya nyebutnya Bapak ya? Di sini ibu-ibu semua. Ibu-ibu ada belum ya? Belum. Nah, nanti ada yang pernah, Bu Arisa, iya. Nanti bisa dicoba lagi ya, tes bakat minatnya masuk ke kepribadian apa dan gaya belajarnya apa. Nah, alasan memilih instrumen. Yang pertama untuk mengetahui gaya belajar murid, di mana ada gaya belajar visual, auditory dan kinestetik. Visual itu lebih ke indera penglihatan, auditory indera pendengaran, dan kinestetik yaitu praktek langsung. Kedua, mengetahui kecerdasan majemuk murid. Kecerdasan majemuk murid itu ada verbal linguistik, logis matematis, interpersonal, intrapersonal, naturalis, kinestetik, visual spasial, moral atau eksistensial, di mana dia itu kadang ada anak kan masih kecil, Bu, hidup itu kayak gimana sih? Nah, itu berarti biasanya dia pinter, kecerdasannya di moral eksistensial. Untuk apa kita hidup, kayak gitu, makna hidupnya. Kalau kayak Bu Fitri ini sama Bu Ruli biasanya verbal linguistik, pinter ngomong, pinter untuk ya. Kalau Bu nanti bisa dicoba ya. Terus yang ketiga untuk mengetahui bakat minat murid. Bakat minatnya ada realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Teknis penggunaan instrumen, masing-masing murid membawa HP, lalu membuka website https akupintar.id, mengisi tes gaya belajar, tes kemampuan, dan tes bakat minat. Murid diminta men-screenshot atau mencatat hasil tesnya di buku tulis, lalu murid mempresentasikan hasilnya sesuai dengan kelompoknya. Kemarin saya coba di kelas 9A, hasil asesmennya 36% siswa memiliki gaya belajar kinestetik, 34% siswa memiliki gaya belajar visual, dan 30% siswa memiliki gaya belajar auditory. Nah, ini rekomendasi hasil asesmennya kemarin kalau memakai Akupintar. Ya, meskipun kecil-kecil, tidak nganali. Nanti dicoba ya Bu ya. Atau saya bacakan di sini rekomendasi hasil kinestetik. Contohnya, gaya belajar kinestetik dapat belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal di sekitarnya. Kamu lebih cenderung mampu memahami dengan adanya keterlibatan langsung daripada mendengarkan ceramah atau membaca dari sebuah buku. Gaya belajar kinestetik suka melakukan hal-hal dengan menggunakan tubuh mereka untuk mengingat fakta seperti memanggil nomor telepon pada telepon genggam mereka. Gaya belajar kinestetik berarti belajar dengan menyentuh dan melakukan. Kadang kan ada anak yang nggak bisa diam, dikasih tahu berkali-kali duduk tetap aja nggak bisa lama duduknya. Itu biasanya anak dengan gaya belajar kinestetik. Dia nggak bisa betah duduk lama-lama. Ini hasil integrasi asesmen ke
BK. Kemarin dokumentasinya ada yang ditanyakan untuk kenali potensi Bapak Ibu. Cukup? Cukup. Iya. Silakan. Macam-macam. Ada yang sampai 30-40 lebih untuk tes kemampuan, karena memang banyak ya. Tes kemampuan itu tes yang tadi visual, linguistik kayak gitu tuh. Terus itu kecerdasan majemuk. Kalau tes gaya belajar mungkin hanya 20-an, 20 sampai 25, lebih sedikit. Sudah? Ada lagi? Nah, ini jurus kedua. Sekarang kita masuk ke kelola emosi. Bapak Ibu, saya tanya dulu, kadang gregetan nggak kalau ada anak rame? Apa yang dilakukan ibu-ibu kalau anak rame? Marah? Teriak-teriak? Kalau pas udah diem, terus apa yang dilakukan? Dikeluarkan, ada yang dikeluarkan, ada yang menghampiri anak tersebut, cari biang keroknya. Terus diapain Bu kalau sudah ketemu? Oh ya, diceramahin ya. Oke. Ya, dinasehati. Mari kita bermain kertas emosi sebentar ya Bapak. Iya Ibu-ibu. Peraturannya, setiap peserta akan menerima satu lembar kertas sebagai simbol emosi. Nanti akan saya bagikan kertas. Saya akan membacakan sebuah cerita. Ibu-ibu diminta untuk merespon cerita tersebut melalui kertas. Jika ibu-ibu merasa senang, kertasnya dapat diusap-usap, bisa. Jika merasa kesal, bisa diremes kertasnya. Kalau ibu merasa marah, kertas bisa disobek. Jadi kalau senang diusap, kesel diremas, kalau marah boleh sampai disobek. Silahkan dengarkan cerita saya nanti sampai selesai. Ya. Sudah ya? Silahkan ekspresikan emosi ibu-ibu semua pada kertas tersebut. Saya akan bacakan sebuah cerita. Pagi itu, ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah ibu siapkan rapi digantungkan di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor ibu mendadak mogok. Karena kehabisan bensin, dengan susah payah ibu guru mendorong motor sampai ke sekolah. Sampailah ibu di kelas. Hampir semua siswa datang tepat waktu. Namun, belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf ya Bu, saya telat." Pelajaran pun dimulai. Namun, saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangkan, aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Di tengah pelajaran, saat ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di
tadi, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Tak lama kemudian, ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Ibu membuka pintu dan menghampirinya. Lalu bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, Andi maksa selalu ingin ke sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh iya, Bu Guru, ini tadi saya menemukan bungkusan. Saya tadi cek isinya buku dan nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu Ibu Guru bisa mengembalikannya kepada pemiliknya." Bu Guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajar yang tadi dia cari. Andi dan pamannya pamit. Ibu kembali ke kelas dengan belajar yang kembali di tangan. Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Yuk sekarang kita diskusi, refleksi. Coba dilihat kertasnya. Tadi kan pada saya suruh kalau senang dielus. Tapi saya lihat kok bapak ibu, ibu-ibu kok enggak melakukannya. Ada yang cuma di gitu. Ada, tapi sambil saya bacakan, sambil mengekspresikan gitu. Iya. Coba, apakah ada yang tadi meremas kertasnya? Ayo Barisa. Oh. Kenapa Bu Fitri tadi? Oh ya, kesel. Hah? Kertasnya kok tidak diisi? Iya. Iya, kalau Barisa. Oh iya, tadi si Andi tidur ya. Jadi rasanya kayak mangkel gitu, sudah ajar ketinggalan, capek-capek nonton motor, Andinya ketiduran, emosi sudah ya. Mungkin ada mbaknya yang PPL di belakang ada yang kertasnya dia bakal diremes tadi? Iya, iya. Oh masih mulus, mbaknya juga masih mulus. Wah, alhamdulillah. Mulus juga, mulus, terus kami. Oke, kita lihat kondisi kertas tadi. Tadi ada yang sampai ledek, ada juga, tapi tidak ada yang sampai menyobek ya Bapak Ibu ya. Ya. Iya. Iya, tadi oh, kenapa Bu? Oh ya, pekerjanya sama ya, oke. Kalau sama Dinya ada kesel, meskipun tadi tertidur. Oke, iya. Iya, oke. Kalau Barista tadi, iya, waktu nyari pasti emosi ya Bu ya. Karena siapa yang nggak emosi, namanya manusia itu pasti punya emosi. Pintar ya, harus belajar sabar. Bagus. Lalu saya tanya, apakah kertas yang sudah Ibu remes tadi, udah sampai diuel-uel tadi bisa kembali kira-kira kembali mulus seperti di awal? Ayo nyanyi, tidak bisa. Tidak bisa. Nah, kita ibaratkan dengan murid kita. Kadang kita tidak tahu penyebabnya apa. Kalau sudah tahu penyebabnya, apakah masih emosi Bu Arisa? Enggak, ya, karena ternyata ya kasihan ya, karena ternyata dia 3 hari nungguin ayahnya sampai masuk ICU, tapi dia masih punya semangat untuk ke sekolah. Ada rasa menyesal enggak setelah jujur?
Iya. boleh berprasangka buruk dulu. Iya, betul. Harus mengetahui dulu penyebabnya apa ya. Oke, inilah Bapak Ibu konsep self, social emotional learning. Dan ini sebenarnya tidak hanya murid kita yang butuh, tapi justru Bapak, Ibu semua pengajar, semua guru, semua tenaga administrasi di sini memiliki kemampuan self ini, social emotional learning. Biar apa? Biar kita bisa mengenal dulu emosi kita apa. Setelah kita bisa mengenalnya, kita rasakan, lalu kita kelola emosi kita. Nah, konsep self ini ada 5. Yang pertama, self awareness, menyadari diri, kemampuan untuk memahami emosi, pikiran, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Contoh kalimatnya, saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir, marah, itu macam-macam emosi. Kita harus mengenali emosi apa yang saya rasakan. Mungkin ada emosi takut, cemas, khawatir. Setelah itu kita baru mengelolanya. Kedua, self management, mengelola diri, kemampuan untuk mengatur emosi, pikiran, dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Kalimatnya, saya tahu caranya untuk menenangkan diri saya saat marah, takut, khawatir, dan lain-lain. Ketiga, mengambil keputusan yang bertanggung jawab, membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Memang tidak mudah mengambil keputusan yang bertanggung jawab itu, Bapak Ibu ya, tapi kita butuh latihan ya. Kalimatnya, saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri dan orang lain. Jadi tidak hanya memikirkan diri kita saja, tapi juga dampaknya kepada orang lain. Terampil berelasi, kemampuan memahami perspektif yang berbeda. Seperti kita tadi, berempati pada kondisi si Andi. Ternyata dari ceritanya itu ada penyebabnya, kenapa kok dia sampai ngantuk ya. Jadi terampil untuk berempati. Yang kelima, peduli sosial, kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan atau relasi yang sehat dan efektif dengan individu dan latar belakang yang berbeda. Elemen EMC 2, sudah pernah dengar Bapak Ibu pembelajaran sosial emosional? Mungkin Bu Sofia yang sudah ya, karena kemarin di guru penggerak ada ini ya, EMC kuadrat, empati, mindfulness, compassion, dan critical inquiry. Empati bukan EMC kuadrat yang ya rumusnya EMC yang apa ya? Fisika ya? Ya, bukan yang fisika ya. Ini keterampilan dalam mengelola emosi, pembelajaran sosial emosional. Jadi yang empatinya, kemampuan memahami peserta didik secara mendalam baik dalam situasi pribadi maupun sosial, serta peduli dan perhatian terhadap emosi yang ditunjukkan melalui perilaku mereka. Compassion, merasakan dan memahami apa yang dirasakan oleh orang lain, empati tadi. Mindfulness, kemampuan individu untuk sadar akan pengalaman yang dimiliki sehingga mau menerima situasinya tanpa menghakimi diri sendiri. Jadi Bu Fitri jangan menyalahkan diri sendiri tadi karena lupa ya. Jadi kita pembelajaran saja untuk ngecek. Namanya orang kan kadang lupa ya Bu. Yang penting tidak lupa suaminya. Terus lanjut, critical inquiry-nya, kemampuan dalam memperoleh sebuah informasi melalui pengamatan, pengalaman, pemikiran, penalaran, dan penilaian diri sendiri. Nah, ini namanya peta emosi Bapak Ibu. Ada yang senang, excited itu apa? Terlalu happy gitu ya. Ya, kalau tender apa bagus lah? Tender itu sedih ya. Kalau sekarang, oh bukan tender itu bukan sedih khawatir ya? Iya.
choice atau roda pilihan. Jadi wheel of choice ya, maaf ya kepleset. Wheel of choice. Jadi roda pilihan. Dan saat kita emosi, kita bisa mempraktekkan ini, Bapak Ibu. Ada yang menghitung 1 sampai 10 saat emosi. Ambil nafas, habis itu menghitung dalam hati. Ya, boleh sholawat juga boleh, istighfar juga boleh. Saya coba tanya Bapak Ibu, kalau saat kita berhadapan sama murid lalu kita emosi, kalau kita tetap berada di situ, apakah emosinya akan mereda? Tidak kan? Iya, tetap emosi kan? Bapak Ibu boleh keluar sebentar, meninggalkan ruangan, mengatur emosi, mengelola emosi, lalu kembali lagi ke dalam. Itu akan lebih efektif daripada ibu berdiri di situ, apalagi dengan tangan menggenggam. Tangan menggenggam seperti ini biasanya itu tidak akan reda marahnya, karena kita sambil emosi. Makanya kalau di agama kita disuruh disuruh duduk, disuruh mengambil jeda ya. Kalau masih emosi disuruh berwudu ya. Nah, kenapa? Karena biar emosi kita itu tidak menguasai kita. Jadi kita ambil jeda kuncinya. Saat kita emosi ambil jeda. Entah itu dengan mengatur nafas, menghitung 1 sampai 10, boleh juga dengan beristighfar tadi kata Bu Fitri, boleh juga dengan meninggalkan dulu anak-anak. Kalau Bu Arisa mungkin kan di sini panas ya ruangannya, keluar dulu ke ruang guru, habis itu balik ke sini, emosinya sudah agak mereda. Nah, kemudian dengan mindfulness atau relaksasi, dari mengatur nafas, lalu menggunakan teknik aware. Biasanya ibu-ibu kalau stres apa yang dilakukan? Belajar story. Maka apa? Ada lagi pilihannya apa? Ada macam-macam ya cara untuk mengelola biar tidak stres. Bagaimana sih yang kita senangi ya, itu aja kita fokus ke sana. Itu semacam relaksasinya kita. Mungkin dengan mendengarkan sholawatan, mendengarkan musik di kamar. Kan pernah ya kadang habis ngajar pulang masih masak, masih ngeramutin anak gitu ya. Kadang kan butuh me time ya. Kalau anak-anak sekarang bilangnya me time. Oh, dengan nonton drakor Cina boleh, tapi tidak boleh terus-terusan, yang penting gitu ya. Nah, ini decision making, pembuatan atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, di mana individu mampu untuk membuat pilihan konstruktif yang benar dan cara bertindak sesuai etik, norma sosial dan keselamatan. Peran kolaborasi guru bersama guru BK dalam pembelajaran bernuansa sel. Yang pertama, perencanaan program terintegrasi. 2. Pelaksanaan kegiatan kelas dan sekolah. 3. Pendampingan dan intervensi murid. 4. Pelatihan penguatan kompetensi guru. 5. Monitoring dan evaluasi perkembangan murid. 6. Kegiatan ekstrakurikuler dan program sekolah yang bernuansa sel. Ini kemarin hasil identifikasi kompetensi sel dalam layanan BK. Ada aspeknya, ada kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini kemarin refleksi dengan apel. Saya kemarin ada dengan ini guru bahasa Indonesia yang kelas 7, matematika, guru IPA dan guru IPS. Kemarin saya melaksanakannya dengan kelas 7C memakai teknik relaksasi. Jadi saya sekarang anak-anak saya tanya ya, lalu ada macam-macam, ada yang lagi karena bertengkar sama pacarnya,
dibantu sama barista. Lalu anak-anak saya tanya bagaimana perasaannya setelah mendengarkan musik relaksasi. Ternyata banyak yang merasa senang, tenang, macam-macam. Setelah itu saya suruh mereka untuk menuliskan apa yang sudah dia lakukan hari ini di dalam post-it. Bapak Ibu, saya kemarin melaksanakan 2 jurus ini memakai teknik metode experimental learning, ya, dengan tahapan ARKA. Yang pertama aktivitas, jadi murid-murid diajak beraktivitas terlebih dahulu. Setelah itu refleksi, anak-anak saya tanya, ya kayak Ibu tadi saya tanya bagaimana perasaannya, apa yang sudah dialami hari ini. Setelah saya tanya refleksi, saya jelaskan konsepnya tentang materi, baru aplikasi. Saya suruh untuk mengaplikasikannya. Ternyata kalau menggunakan ARKA itu mereka lebih senang, karena yang sekarang ini kan disuruh meaningful, mindful, ya, joyful. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan, ibu-ibu? Cukup? Cukup, ya. Terima kasih. Saya kalau cukup, saya mau ada tanggapan dari Ibu perwakilan setelah mengetahui jurus 1 dan jurus 2 ini. Kira-kira apa sih yang Ibu dapatkan, lalu dampaknya nanti apa buat anak-anak sama Ibu sendiri? Ya, monggo ada yang mau menyampaikan pendapat sebelum saya kembalikan ke Bu Fitri. Oke, monggo Barista. Pakai ini apa enggak? Barista. Dari 2 jurus, yang pertama tadi mengenali potensi murid atau siswa, itu jadi buat masukan saya bahwa setiap siswa potensinya berbeda, jadi kita harus bisa memberikan apa ya, asesmen yang kira-kira mendekati apa yang mereka mampu. Jadi jangan kita pakai perasaan gitu ya. Ya, memberikan ini. Saya juga kalau pelajaran nggak gitu, kadang ada
dengan saya mengenal 7 jurus BK, tetapi hanya 2 poin tadi yang sudah diutarakan pada kami ya. Dengan adanya 2, 1 kenali potensi, kemudian yang kedua kenali kelola emosi, itu sudah memberikan masukan bagi kami, terutama saya sendiri pribadi ya, bagaimana mengenali potensi peserta didik. Ya, kami sebetulnya sudah kenal dengan potensi anak-anak, tetapi kadang-kala kami itu tidak melaksanakan dengan maksimal gitu loh. Jadi dengan adanya ini informasi seperti ini, kami berharap kita akan melaksanakan dengan maksimal. Kemudian yang kedua, mengelola emosi itu juga sangat penting. Kita, terutama Bapak Ibu guru ya, tidak boleh berpikiran negatif thinking dulu. Ya, kadang kala misalnya ada anak terlambat datang sekolah. Oh ini terlambat, bangunnya jangan-jangan siang, seharian main HP, sampai malam sampai subuh. Kita jangan seperti itu dulu ya. Kita lebih baik tanyakan dulu, nak kenapa kamu kok telat? Siapa tahu seperti yang jenengan tadi ungkapkan bahwa ada saudara atau ibunya yang sakit atau yang meninggal, itu bisa. Jadi kita bagaimana caranya kita itu emosinya jangan ditaruh di muka sih. Kita ke belakangkan dulu, kita tanya anak-anak dengan baik, baru kalau setelah memang anak itu benar-benar melakukan kesalahan, main HP semalaman, boleh kita memberikan tindakan hukuman. Terima kasih. Terima kasih Bu Dwi. Ada lagi? Jadi saya simpulkan ya, emosi itu harus kita kelola. Jadi kita itu harus bisa mengelolanya. Jangan sampai emosi yang kita bawa dari rumah tadi kita pertahankan lalu berimbas ke murid-murid kita, ke anak-anak kita. Padahal murid kita juga nggak tahu kok Bu Duli, Bu Fitri tiba-tiba marah sih. Tadi lo kesalahanku cuma ini aja. Pasti kecewa kan anak-anak. Jadi jangan sampai emosi yang menguasai kita, tapi kita yang harus menguasai emosi. Ya, jangan sampai emosi yang menguasai kita, tapi kita yang harus menguasai emosi. Kita yang harus bisa mengetahuinya, mengelolanya, lalu bagaimana cara kita bisa mengendalikan emosi tersebut. Itu saja ya, Ibu-ibu ya. Oke, mungkin ini saja berbagi praktek baik yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 jurus BK hebat, 1 mengenali potensi, 2 kelola emosi. Mungkin dari 2 ini ada kenapa di apa namanya di praktek baik dan dipilih 2 ini, karena kita berhubungan langsung ya dengan anak pada saat kita mengajar ya Bu. Pada saat kita mengajar memang yang paling 2 ini yang paling menurut saya paling susah itu adalah mengenali emosi. Emosi saya itu tuh katanya dari Bu Ratna. Masalah di rumah itu nanti akan otomatis akan dibawa. Apalagi ada hubungannya dengan tanggal tua dan tanggal muda. Itu sudah emosinya, apalagi belum cair, itu sudah emosinya. Mungkin kalau di rumah biasa aja, sampai di rumah ada di sekolah emosinya luar biasa. Kalau misalkan untuk mengenali potensi, mungkin kalau dari saya bahasa Indonesia itu, saya sebelumnya melakukan mau ke tema baru itu adalah asesmen awal ya Bu. Asesmen awal kita kan ada yang membaca, menulis gitu kan, kemudian berbicara, kemudian menyimak. Nah itu sudah mungkin audio visualnya ini sudah ada. Jadi sebelum mau melanjutkan ke tema atau mau mengawali tema itu ada asesmen awal. Jadi nanti kan bisa tahu sampai mana potensinya muridnya itu bagaimana. Nah itu jadi kita tahu lebih awal.
Iya, jadinya iya betul. Bagaimana kita nanti membuat kerangka pembelajarannya, bagaimana murid mau diapakan itu, jadi juga seperti apa, itu kan assessment awal terlebih dahulu. Yang mungkin ini memang sangat penting dua ini. Untuk selanjutnya nanti yang berapa? Yang 5 itu nanti lanjut lagi. Ya ada pembeli ya Bu. Mungkin itu saja, saya tutup langsung acara berbagi praktek baik kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan adanya praktek baik ini, cara mengajar kita, cara mengelola emosi kita, cara mengenali potensi siswa didik kita semakin baik. Amin amin ya rabbal